Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Saya Afil Kigan Susilo, penempatan dari kantor BPU kelas 2 Mokses Kilang Timika, dan ini teman saya. Baik, mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Fargasan. Saya berasal dari Direktorat Angkutan Balai Pengelola Transportasi Jabodetabek. Saya merupakan calon pegawai negeri sipil Kementerian Perhubungan. Nah, di sini kami berdua dari peserta Latsar CPNS dari Gelombang 6 Angkatan 40, kelompok 1, ingin menjelaskan tentang isu kontemporer mengenai mudik Lebaran kemarin. Nah, langsung saja, saya sudah bersama rekan saya Torik. Selamat pagi Mas Torik. Selamat pagi, Mas Gani. Gimana kabarnya Mas Torik? Alhamdulillah sehat. Gimana Mas Gani, sehat? Alhamdulillah, saya juga sehat sih. Gimana Mas Torik? Selama libur Lebaran kemarin, kita ngobrol isu terkini nih di GT Podcast ini. Oke. Ngomong-ngomong soal Lebaran, gimana ceritanya kemarin waktu arus mudik Lebaran? Ya, sebagai insan transportasi atau insan perhubungan, tentunya saya dan Anda tidak libur ya, Mas ya. Oh ya, tentu saja Ya, padat sekali itu. ya, Apalagi ada posko-posko ya. siap, betul sekali, Mas. Jadi saat mudik Lebaran tahun 2023 ini tentunya kan itu ya, di mana titik puncak setelah 2 atau 3 tahun mudik dipres, dalam artian dipres tidak diperkenankan mudik secara Ya, terang-terangan seperti itu. Di mana tahun 2023 ini kan kita boleh mudik, otomatis adanya kelonjakan penumpang ataupun mobilitas masyarakat dari kota ke desanya tentu melonjak, di mana prediksi pemerintah sampai 25 juta orang dalam mudik tahun Lebaran tahun ini. Ya, prediksi itu berhasil, nggak berhasil berhasil ya. ya, sesuai sesuai dengan apa Sesuai. yang terjadi Ya, saat kemarin itu. betul Nah, betul. terjadi dan terasa di semua lini, baik udara, darat ataupun Darat, laut seperti itu, Mas Gani. betul betul. Dan untuk arus mudik kemarin Mas, kalau Mas Torik yang kemarin posko itu gimana Mas? Arus mudik terutama di Pulau Jawa yang sangat padat Ya, sekali itu bagi pemudik. Gimana Mas arus mudik kemarin? ya, arus mudik kemarin sangat ramai ya, sampai pemerintah mengeluarkan banyak program. Salah Ya, satunya yaitu mudik gratis. Mudik gratis ini nggak hanya di darat saja, di laut maupun udara, ataupun kereta api juga ada, di mana jika di darat mudik gratis itu kita orangnya naik bis, kemudian kendaraannya dinaikkan truk, kemudian ya, kalau di sektor perkeretaapian sendiri bisa bersamaan dalam satu rangkaian itu, baik motor maupun ya, orangnya seperti itu. Itu merupakan salah satu program-program pemerintah untuk mengantisipasi adanya salah satu isu kenaikan harga harga tiket tiket ya seperti Mas. itu. Mengingat kita tahu setiap tahunnya itu ketika Lebaran pasti ada kenaikan harga tiket seperti itu, Mas. Mas Gani. Baik di semua Hmm, lini ya, baik darat, iya iya. laut maupun udara. Ya, seperti yang kita amati kemarin juga betul sih apa kata Mas Torik, dari darat juga, dari pemerintah, dari organisasi atau pemprov, dari lembaga-lembaga pemerintah lainnya, baik TNI itu juga menyediakan mudik gratis. Dan kalau dari kereta api juga sempat kemarin ya Mas, tiket harga 10.000 ya, Ya, setahu kita ya ya betul juga, sekali itu. itu sempat sangat sangat diobral sekali Ya, itu, itu sangat sangat keras sekali. seperti peperangan dalam mencari Iya, tiketnya, isunya dari teman-teman itu. iya, tapi juga di akhirnya juga sempat masih banyak sekali itu tiket yang masih ditawarkan dengan harga segitu akhirnya Mas. Terus Mas,
gimana Mas yang dilakukan sama pemerintah kalau menurut Mas Torik mengenai arus mudik kemarin? Dalam arus mudik kemarin Selain ya banyak arusnya sisi Mas, ya, arusnya. arusnya ya. Iya, Dari arusnya sendiri, tentunya dari pusat, terutama di Jawa ya, dari pusat Jakarta menuju daerah di Jawa, baik Jawa Tengah maupun Jawa Timur maupun di Jawa Barat sendiri yang daerah ya, dilakukan yaitu yang pertama one way, Mas. one Jadi way ya. ya, jadi Betul. untuk arus mudik sendiri dilakukan one way atau arus satu arah dari Sekarang. tol Cikampek sampai Kali Kangkung, di mana Kali Kangkung itu merupakan salah satu daerah di eh, Kendal. Jawa, iya Kendal, Jawa Ya, Tengah ya Mas. karena mengingat anime pemudik itu tinggi sekali di Jawa Tengah, terutama di Pekalongan, Tegal, daerah-daerah tersebut, sehingga one way dilakukan sampai tol Kendal seperti itu. Selain itu, pemerintah juga mengimbau kepada masyarakat untuk melakukan mudik terlebih dahulu ataupun Ya, tidak mepet-mepet terhadap waktu Lebaran dikarenakan jika mepet-mepet nanti pasti terjadi penumpukan yang sangat banyak di area terutama di exit tol ataupun masuk tol seperti itu. Seperti itu Mas Kenny. oh berarti sempat itu ya Mas, sangat membantu sekali itu ya dari jalur one way jadi sangat menggunakan dua jalur jadinya sangat membantu sekali dari arus mudik dari barat ke timur juga tidak terlalu macet ya Mas. Ya, betul sekali Mas Kenny. Namun lebih dari itu untuk bis-bis reguler ataupun mereka kan tidak hanya satu kali perjalanan kan. Mereka Iya benar. dari pusat Jakarta menuju Jawa, dari Jawa balik lagi menjemput penumpang reguler dari Jakarta seperti itu. Tentunya itu juga eh, sedikit menghambat mereka, di mana apabila kita tol di jam-jam reguler atau di waktu non mudik, kita Ya, berangkat sore sampai sampai Jakarta katakanlah subuh atau jam 3 subuh dini hari. dini hari ya. Ya, dini hari mereka sudah sampai kan mereka bisa istirahat nanti jam-jam 7 jam 8 mereka ngangkut lagi dari Jakarta ke Jawa seperti itu. Namun dengan adanya one way ini juga mereka sedikit terlambat karena kan mereka melewati Pantura seperti itu. Nah, dalam hal ini pemerintah juga untuk bis sendiri kan tidak terlalu full ya seperti kendaraan pribadi. Iya. Maksudnya bis bisa mengangkut sekian puluh orang, sedangkan mobil pribadi hanya beberapa orang saja seperti itu. Maka dari Ya itu paling paling banyak juga 6 orang ya Mas. lebih dioptimalkan untuk one way sendiri untuk mengurai kemacetan yang dilakukan oleh pemudik yang menggunakan kendaraan pribadi seperti itu Mas Ken. Oh begitu. Terus Mas, bagaimana dengan adanya one way satu arah, misal dari mudik kemarin dari barat ke timur, terus bagaimana Mas yang dari sopir-sopir bus dari perusahaan atau PO-PO itu kalau misal dari timur ke barat Mas, gimana respon sopir terutama ya Mas? Dengan kebijakan pemerintah seperti itu, gimana Mas? Baik, untuk respon dari sopir-sopir sendiri, mereka ya mengeluhkan itu satu keterlambatan waktu kedatangan di Jakarta. Namun yang kok sangat membahayakan itu adanya kenaikan harga tiket yang fantastis dari hari ke hari. Misalkan seperti ini Mas Gani, dari H-7 tiket katakanlah naik 10.000. Nanti H-6 naik lagi 20.000. Terus itu berangsur-angsur hingga H-1 di mana puncaknya itu H-1 Mas Gani. Nah, Ya, dengan adanya problem tersebut, pemerintah melakukan salah satu upaya yaitu dengan survei atau pengecekan tarif secara berkala ya, berkala ya. bukan bahkan setiap hari itu di terminal itu secara random dicek mana yang
PO yang menaikkan harga sangat fantastis, mana yang enggak. Tentunya ketika PO tersebut menaikkan harga tidak sesuai dengan peraturan yang telah disepakati bersama, baik dari stakeholder maupun Kementerian Perhubungan sendiri, tentu kita langsung itu kita tindak, Tegur, Mas. kita Tegur atau tindak tindak. seperti itu, ya, seperti itu Mas Kenny. Oh begitu ya, Mas. Itu Ya. juga sangat membantu masyarakat sih, Mas. Supaya apa? Supaya masyarakat juga merasa tidak terbebani dengan lonjakan tiket seperti itu ya, Mas. Siap, Jadi eh, dari kita juga sangat berperan penting, Mas, dari Kementerian Perhubungan juga siap. ikut andil sangat penting dalam arus mudik kemarin. Nah, Mas, kalau tentang respon masyarakat mudik kemarin gimana, Mas? Tentang misal tentang dengan mudik gratis atau dengan one way kemarin, gimana, Mas, respon masyarakat, Mas? Masyarakat sangat merespon dengan positif ya Mas Kenny. Ya, Hmm. yang pertama mereka mereka kan juga membutuhkan biaya yang tidak murah seperti itu. Maka Hmm. pemerintah melakukan adanya mudik gratis itu masyarakat juga sangat antusias dalam mendaftar atau melakukan registrasi pada saat mudik gratis itu sendiri. Kemudian Ya, mereka mereka juga yang tidak mendapatkan tiket mudik gratis, mereka juga sabar menanti dengan membeli tiket reguler seperti itu. ya, Namun tidak hanya pemerintah saja, jadi masyarakat itu juga sangat antusias baik yang dari BUMN ataupun yang lain itu masyarakat sangat terbantu dan masyarakat sangat bersyukur bisa kembali ke kampung halaman seperti itu karena mereka ya, kan sudah hitungannya sudah bertahun-tahun juga tidak ya. balik seperti itu menurut saya. Sempat ada COVID gitu ya, Mas. Ya, betul sekali. Jadi juga dari respon masyarakat tentang adanya mudik tahun ini, terus ditambah dengan one way, terus ditambah dengan mudik gratis, itu sangat dari respon masyarakat juga sangat positif sekali ya, Mas. Ya, Ya, positif karena sekali juga Mas. mereka juga bisa bersilaturahmi, berkumpul, Lebaran lagi bersama keluarga besar tercinta gitu. Siap. Terus Masyarakat Mas, seperti kalau ya, gimana Mas? gimana Mas? Silakan, silakan, silakan. Dalam masyarakat yang melakukan mudik, mereka juga bertanggung jawab terhadap Iya, apa ya, apa yang dilakukan oleh pemerintah. Seperti katakanlah one way seperti itu Mas Gani. Dalam one way ini kan masyarakat dituntut untuk patuh. Di mana iya, jika masyarakat ini atau masyarakat dalam hal ini sebagai warga negara ya Mas Gani ya, iya betul, betul, apabila tidak patuh, one way tersebut mungkin tidak terlaksana menurut saya. Karena apa? betul, Ketika sopir atau dalam hal ini mereka sebagai warga negara ya, ketika tidak patuh terhadap kebijakan atau yang dilakukan oleh pemerintah, tentu saja mereka tidak mau menjalankan kebijakan yang di sudah ditetapkan oleh pemerintah adanya one way dari hari ini sampai hari ini, one way dari jam sekian. Mereka patuh menghadapi hal itu, Mas patuh. Gani. Ya, betul sekali. Berarti itu juga sangat bagus sih Mas. Tentunya juga sopir atau kita semua lah sebagai warga negara juga patuh terhadap apapun regulasi atau peraturan yang dibuat pemerintah itu semua juga demi kebaikan negara dan kita semua dan kembali ke kita ya Mas. Ya, betul sekali, Mas Gani. Terus Mas mengenai arus mudik kemarin untuk pendaftaran peserta mudik itu apakah ada dibatasi berapa orang per keluarga apa tidak Mas? Atau bebas misal per kakak maksimal berapa orang seperti itu Mas? Untuk pembatasan sendiri selagi tiket masih ada itu Masih, masih bisa Mas Gani. Ya, kan masih kita bisa ya? sekarang juga dimudahkan dengan adanya pendaftaran secara online seperti itu. Betul. Kemudian pendaftaran secara online, ketika sudah mendaftar mereka melakukan validasi di titik-titik drop point yang telah ditentukan oleh pemerintah. Kemudian mereka nanti setelah registrasi atau validasi, mereka nanti pada hari yang telah ditentukan keberangkatan di titik mana, seperti itu mereka juga mengikuti perintah tersebut dengan baik seperti itu. Hmm. Berarti juga
syukur Mas, Masnya mereka bisa tidak dibatasi dengan PKK misal seperti itu ya, Mas. Siap, betul Mas Gani. Terus Mas, kalau misal ini kan dari segi positifnya nih Mas, adanya mudik gratis, terus masyarakat juga terbantu Mas. Terus ini kalau misal kita pandang dari sopir nih Mas, dari sopir PO bus yang mereka juga sedang bekerja dan juga memerlukan penghasilan di menjelang Lebaran Mas. Itu gimana Mas respon sopir dengan respon sopir yang mereka dengan adanya mudik gratis, apakah mereka merasa terbebani karena berkurangnya penumpang beralih ke gratis seperti itu Mas? Gimana? Tentunya dari sopir-sopir sendiri kan tidak sopir tidak hanya sopir reguler ya. Ada sopir Ya, dari yang mudik gratis sendiri, ada yang sopir reguler seperti itu. Untuk sopir reguler sendiri mungkin mungkin saja volume penumpang itu tidak seramai kurang karena adanya sebelum adanya mudik gratis seperti itu kan. mudik gratis. Namun di hari-hari tertentu tentu kenaikan penumpang itu senada, Mas. Jadi tidak tidak apa ya, tidak melulu sepi dari Hamin sekian sampai Hamin sekian tuh sepi. Itu tidak. Jadi di waktu-waktu tertentu seperti waktu-waktu Hamin 3 Hamin 2 itu terjadi lonjakan yang besar. Jadi secara eh, eh, penjualan tiket sendiri untuk penerbangan reguler itu masih masih alhamdulillah masih tidak terlalu Oh, seperti itu ya, sepi Mas. seperti itu ya. Hmm. Oke, baik Mas Torik. Obrolan bincang-bincang kita mengenai arus mudik kemarin yang banyak segi positif maupun negatifnya yang kemarin juga kita sebagai insan Kementerian Perhubungan juga terus berbenah Mas untuk kebaikan masyarakat ke depannya terutama dari segi faktor dari segi transportasi seperti itu Mas. Kita juga harus ikut berkontribusi ya Mas. Baik Dengan Mas Tarik, adanya posko mungkin kemarin cukup kita juga, sekian. Gimana Mas? halo, ya Iya gimana? kontribusi kita dalam Iya gimana? kegiatan posko kemarin juga itu sudah menunjukkan salah satu eh, kita sebagai warga negara itu mendukung Iya program pemerintah ataupun solusi-solusi dari pemerintah kita laksanakan, kita dukung semua demi kelancaran arus mudik Lebaran kemarin seperti itu Mas Gani. Ya, harus mudik terima lebaran kemarin. Iya Mas. Ya, terima kasih Mas Tarik. Bincang-bincang kita pagi hari ini. Semoga kedepannya juga Kementerian Perhubungan juga bisa terus berbenah supaya kedepannya juga lebih baik dan bisa berkontribusi untuk negara Indonesia ini, Mas Torik. baik, baik Mas Ya, Gani. terima kasih, Mas Torik. Terima kasih Mas Gani. Dari saya, dari saya pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan, Mas Torik, dalam berkalimat dan terima kasih. Sekian dari tugas kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.